Nah, jadi kalau penggelapan selama mereka masih suami istri kan Iya, betul. itu kan masuk ke ranahnya jadi penggelapan dalam rumah tangga. Artinya Mhm. mereka itu masuk di dalam satu keluarga besar. Misalnya suami dengan istri atau suami dengan anak. Kan itu. Betul. Nah, kalau memang demikian, maka yang memang patut diduga di dalam proses yang dikatakan laporan penggelapan itu, di dalam hal ini ada nggak percampuran harta atau pisah harta? Karena yang namanya sesama suami dan istri, kalau memang mereka masih dalam satu perikatan suami dan istri, ini agak racu kalau dilaporkan ke dalam bentuk pidana. Itu hemat saya dalam hal mengungkap kalau memang artis-artis yang tadinya suami istri karena ada satu hal dan lain lalu melaporkan salah satu, baik si suami dilaporkan atau si istri dilaporkan, gitu loh. Betul banget. Jadi di zaman modern saat ini, apalagi suaminya bekerja, si istrinya bekerja, suaminya punya penghasilan, istrinya punya penghasilan, atau masing-masing suami dan istri itu membawa harta bawaan, harta masing-masing. Pada saat mereka melangsungkan satu perkawinan atau pernikahan, saran saya sebagai praktisi hukum, sebagai dokter ilmu hukum, itu menyarankan harus ada pisah harta atau perjanjian pranikah atau yang nama istilah kerennya premnut. Nah, premnut inilah yang akan menentukan apakah harta-harta tersebut merupakan harta campuran atau memang harta yang sudah ada sebelum mereka kawin. Itu. Jangan nanti misalnya suami dan istri tiba-tiba ada rasa cekcok, tidak senang, tidak suka, tiba-tiba mau cerai, lantas salah satu pihak baik istri ataupun suami malah melaporkan pasangannya dengan penggelapan atau dibilang nanti melakukan satu penipuan. Itu yang nggak benar. Nah, jadi kalau memang tadinya mereka satu perikatan yang namanya perikatan suami dan istri, apabila nanti di dalam mengarungi bahtera rumah tangga terjadinya dugaan penggelapan atau dugaan pidana, namun ada masuk tanpa ini proses belum terselesaikan, lantas masuk ke dalam gugatan perceraian, maka laporan yang di kepolisian itu wajib dihentikan sementara sambil menunggu proses daripada hasil putusan perceraian tersebut. Banyak kasus-kasus kayak gini. Ya contoh, boleh kalau saya sebut kasus yang kita tanganin, yang memang kita salah satu bagian dari bagian konsultasi hukumnya, yaitu Ibu Ami Wong. Masih ingat mungkin? Nah, Ibu Ami Wong ini kan masih terikat dalam satu perkawinan. Makanya laporan di Polda Metro Jaya karena menyangkut dua orang, salah satunya suaminya, yaitu Aden Wong, itu kan warga negara Singapura. Nah, karena yang dilaporkanlah Aden Wong, bukan si Tisha Erni atau TA, maka pihak kepolisian Polda Metro itu menyelesaikan dulu kasus yang ada gugatan perceraian mereka di negara Singapura dulu diselesaikan. Tidak bisa, karena harus berhenti dulu yang pidananya. Betul. Jadi karena itu ada pidananya dan ada keperdataannya, maka yang diutamakan adalah kasus keperdatannya dulu. Jadi itu tidak bisa, memang secara eksplisit tidak ada larangan. Artinya kalau memang ada laporan pidana, ada laporan perdata, itu salah satu harus berhenti dulu ya. Memang tidak seperti itu gitu loh. Tapi paling tidak polisi itu rata-rata akan menyetop dulu laporan yang di pidananya. Mereka akan mengutamakan tunggu dulu laporan di gugatan yang di perdatanya. Nah tadi kalau tadi kan saya ada bilang tuh penggelapan itu ada dua, penggelapan dalam rumah tangga atau penggelapan murni. Nah kita lihat dulu dalam perkawinan mereka itu ada nggak satu perikatan atau satu perjanjian yang namanya perjanjian pranikah atau pisah harta atau yang namanya premnat. Ada nggak itu?
Kalau itu ada, maka bisa jelas nanti unsurnya. Apakah ini murni pasal 372 yang digunakan atau pasal penggelapan dalam rumah tangga. Nah itu makanya tadi kalau nanti dibilang pasal yang berlaku itu kan kalau dia masih dalam satu naungan rumah tangga, itu pasal bisa 376, 367, pasal 490, Undang-Undang 1 tahun 2023. Nah, itulah kejahatan-kejahatan dalam rumah tangga, penggelapan-penggelapannya. Nah, tapi kalau pidana umum, itu langsung ditentukan 372 gitu loh. Kalau 372 kan penggelapan itu pidana murni. Nah, kalau bukan pidana murni, penggelapan dalam rumah tangga, itu yang tadi saya sebut. Ada 376, 367, dan Undang-Undang 490, ada itu. Nah, ini yang kita mau tadi pisahkan, karena mereka masih dalam satu hubungan rumah tangga. Baik, Bang. Kita tentukan dulu, jadi menganalisa satu kasus hukum, kita tidak bisa serta-merta tanpa kita lihat ada dokumen yang pendukung gitu loh. Makanya tadi saya bilang polisi ataupun orang yang menerima laporan dalam hal ini institusi kepolisian pasti karena ini suami istri dia melihat dulu ada nggak keperdataan di dalamnya. Nah, kalau khusus pasal penggelapan itu dalam aturan hukum walaupun ada penggantian tapi tidak menghilangkan perbuatannya. Jadi ada di dalam KUHP kita atau di dalam aturan hukum pasal-pasal tertentu yang memang harus melalui pengadilan diselesaikannya. Harus itu loh. Terutama pasal penggelapan. Pasal penggelapan walaupun ada perdamaian, ada RJ, ada pengembalian dana, itu tidak akan pernah bisa sebelum diputus di pengadilan. Perdamaian ataupun penyelesaian RJ segala macam itu hanya memposisikan meringankan aja. Apalagi yang tadi, kalau memang itu ada masuk di dalam ranah keluarga. Berjalan. Nah, berjalan. Makanya, kalau kita mundur lagi ke belakang, banyak kan kasus-kasus nih menyangkut suami istri mantan artis atau artis lah katakan ya. Tiba-tiba seenaknya aja mencabut, ya lantas polisinya disalah-salahin. Bagaimana sih Pak Polisi? Orang perkaranya sudah dicabut kok masih dilanjut? Nah, nggak bisa begitu gitu loh. Karena yang namanya pasal-pasal tertentu itu harus melalui proses di pengadilan. Ini harus dipahami oleh para pengacara. Jadi jangan disalahin polisinya. Karena aturan hukum, kita kan bicara hukum kan? Betul. Berarti sumber kita ya di hukum. Jadi bukan kita asal pendapat, tapi tidak berlandaskan hukum. Itu mah omon-omon gitu loh, omong doang. Kan banyak tuh pengacara-pengacara yang mau cari panggung hanya ngomong-ngomong doang, tapi dia tidak ngerti hukum. Dan kita juga mesti ngelihat apa sih pendidikannya dia. Betul nggak dia seorang sarjana berlatar belakangan sarjana hukum? Betul nggak S2 dia itu betul-betul S2-nya magister hukum, artinya berlatar belakang hukum? Benar nggak doktor atau doktor ilmu hukum atau S3-nya ya pasca magister S3-nya doktor ilmu hukum, benar nggak dia doktor ilmu hukum sesuai bidang hukum? Jangan nanti dia doktor tapi latar belakangnya agama, ini kan repot menafsirkan suatu hukum. Kan ada tuh pengacara yang gelarnya doktor, tapi itu dokternya bukan dokter hukum tapi dokter agama, tapi ngecilin orang, menghina orang. Kamu tuh S1, aku nih S3 loh. Lah, S3 kamu tuh apa gitu loh. Kalau S3-mu agama, bagaimana kamu bisa mengecilkan S1 hukum? Mendingan orang yang S1 hukum, tapi dia betul-betul menguasai ilmu hukum, betul nggak? Betul, Bang. Betul ya? Betul. Nah, itu yang kita sangat sayangkan. Kan banyak kita lihat nih euforia nih, berlalu larang tuh para pengacara. Masih dia dokter kandidat, tapi dia bilang doktor, tapi tulisannya C. Nggak ada gelar sarjana yang namanya dokter C. Nggak ada, dokter ya dokter gitu loh. Oke. Nah, Bang. Supaya masyarakat jangan sampai nanti salah melihat satu case. Nanti yang disalahkan malah polisi lagi. Malah hakim nanti dilaporkan, kan repot.
hal saran tersebut. saya, saran saya itu bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan atau rumah tangga kan gitu, Mm-mm. itu wajib membuat pisah harta. Mm. Mm. Nah, jadi kalau ada pisah harta, ada peristiwa atau kejadian yang memang tidak disenangin lah, misalnya kayak Kimberly misalnya ya kan. Mm. Nah, dia bisa memproses pidananya tanpa mengganggu atau menghambat perdatanya. Utamakanlah pisah harta. Ini imbauan saya Mm. sebagai dokter ilmu hukum, saya sebagai praktisi hukum, sebagai akademis yang tatanan strata S3 itu meminta masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan apabila masing-masing satu latar belakang mereka orang kaya atau latar belakang mereka mempunyai waris yang banyak. Kedua, mereka punya penghasilan atau mereka masing-masing atau salah satunya adalah public figure yang terkenal, yang otomatis kalau dia seorang penyanyi kan melekat tuh royalti itu seumur hidup, ya kan? Atau dia artis film, kan tuh melekat tuh film-film dia royaltinya, ya kan? Iya, Nah, Bang. itu kan ada income pasif. Nah, kalau mereka tidak ada pisah harta, takutnya seperti ini gitu loh. Bisa berjalan secara bersamaan, secara simultan. Pidananya jalan di proses kepolisian, keperdataannya yaitu gugatan perceraian bisa jalan lancar gitu loh. Betul. Sangat-sangat membantu dan sangat-sangat penting untuk zaman sekarang karena masing-masing pihak itu mempunyai penghasilan. Banyak deh sekarang kasus-kasus perceraian artis kan? Iya, Bang. Nggak kecuali artisnya punya kesadaran besar. Kayak ambil contoh kasus klien saya Angie cerai misalnya, itu kan bagus cerainya. Keluar rumah Angie dengan secara suka hati, itu kan menunjukkan kebesaran dia, kedewasaan dia, bahwa oke, dia harus move on, tapi dia nggak lepas tanggung jawab kepada anak atau mantan istri. Betul, Bang. Ya gitu loh, jangan nanti pasangan suami istri tadinya hebat-hebatan, begitu cerai miskin-miskinan, kan susah. Lalu bertikai soal harta, bertikai soal anak, kan malu. Iya, betul, Bang. Kadang-kadang yang bikin masalah itu kan yang membuat lama suatu proses perceraian, yaitu terkait harta, ya kan, sama anak. Kan ada tuh artis yang satu lagi sampai detik ini kan terus bermasalah dengan masalah anak, hak asuh. Banyak kan beberapa artis kita tuh Iya, Bang. terkait masalah hak asuh anak. Nah, itu ada yang masalahnya. Tapi kalau ada perjanjian pranikah sebelumnya, aman. Dan masa depan anak juga terjamin. Tidak bisa. Karena ada perjanjian pranikah tadi. Oke, siap. Jadi masa depan mantan suami atau mantan istri atau anak itu terjamin masa depannya. Oke, baik, Bang. Ya kan? Jadi gini loh. Perceraian itu bukan jadi neraka bagi mereka berdua. Bukan. Jadi perceraian itu adalah semacam introspeksi diri, takdir yang memang mereka harus terima, yang harus mereka jalani, tapi bukan lantas ribut atau memutuskan silaturahmi, itu kan nggak benar juga. Kita hidup nggak boleh munafik kan? Bagaimana kita bilang kita orang benar, tapi hidup kita dalam kemunafikan? Apa? Salah satunya kan agama kita melarang tuh memutus silaturahmi. Betul, Bang. Betul nggak? Betul, Bang. Nah, kalau kita sudah memutus silaturahmi, ya udah kena laknat lah, kena murka. Nah, kalau orang kena murka, bagaimana dapat ridho? Kalaupun dia punya kesuksesan, itu adalah, ya kesuksesan itu azab untuk mereka sebenarnya. Bukan malah kesuksesan itu diukur dari cukupnya materi atau terkenalnya diri dia, tidak. Karena agama tidak bisa dikurang, tidak bisa dilebih. Ingat, agama itu jangan dibikin nego. Ya, untuk Kimberly sama Edward, kalau memang ada perselisihan, terutama masalah kebendaan, yaitu mobil, saya yakin coba bisa diselesaikan secara di luar dispute, di luar sengketa pidana. Karena biar bagaimana kan mereka masih dulu naungan suami istri. Saya yakin para pengacaranya juga bisa mengambil langkah-langkah bijak. Itu saran dari saya. Nah, terkait kedepannya bagi pasangan-pasangan suami istri yang baru akan melangsungkan pernikahan, terutama para artis-artis, selebritis, dan orang-orang terkenal, terutama juga para pejabat-pejabat yang mungkin anak muda,
tapi dia sudah mempunyai jabatan tertentu dalam struktur kepemerintahan, dalam struktur keswasta, ataupun jadi seorang banker, segala macam. Nah, ini lebih nyaman, lebih utama membuat suatu perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah itu bisa melalui kantor hukum, yaitu lawyer, bisa juga melalui notaris. Kalau kantor hukum harus melalui law firm yang mempunyai akte pendirian, yang mempunyai izin lengkap lisensinya. Bukan sekedar kantor hukum, bukan. Tapi kalau dengan notaris, carilah notaris-notaris yang baik, notaris-notaris yang benar, yang netral, tidak notaris yang ada keberpihakan daripada salah satu calon yang akan membuat suatu perjanjian pranikah. Itu saran saya. Sehingga nanti suatu saat ada permasalahan di dalam rumah tangga, apalagi muncul masalah pidana dalam hal rumah tangga, satu, silaturahmi kita tetap dijaga. Kedua, tidak perlu gontok-gontokan melalui pidana. Karena kenapa? Kalau apalagi mereka punya anak, kan kasihan. Sehingga kalau memang nanti harus melalui perceraian, pidananya nggak akan pernah muncul kriminal-kriminal selama dia berumah tangga. Kecuali pidana spontan, pidana umum, misalnya pemukulan atau penganiayaan, bahkan pembunuhan, itu beda ya dengan tadi penggelapan mobil. Itu kan semua penggelapan dilakukan dalam proses di rumah tangga. Ya kan? Itu wajib harus ada prime note atau perjanjian pranikah. Sehingga masa depan si anak juga terjamin. Walaupun papa dan mamanya sudah cerai, walaupun papa dan mamanya sudah pisah, namun masa depan si anak itu tidak perlu lagi melalui pengadilan, melalui polisi, laporan ke PPA, laporan ke perlindungan ibu dan anak untuk meminta jatah bulanan bagi masa depan anak. Nggak perlu lagi. Karena sudah tertuang di dalam perjanjian pranikah itu. Itu saran saya sebagai dokter hukum. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.